Salam, perkenalkan nama saya Firman Arman Simapura, kelas Fisika C, NIM 22099110, jurusan Fisika Murni, Prodi FMIPA. Saya akan menjelaskan materi atau intisari materi uh, pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan atau disingkat PAK yang berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang meliputi materi Yesus Kristus, dosa dan keselamatan, Alkitab, iman dan ketaatan, 5 purpose driven life part 1 dan part 2. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Pernyataan Yesus dan pengakuan Yesus ada di bahan Alkitab Markus 8 ayat 27 sampai 29. Baru Yohanes 14 ayat 6, baru Yohanes 13 ayat 3. Baru siapakah Yesus Kristus dalam kehidupan Anda, kehidupan saya, kehidupan saudara semua? Kalau kehidupan saya, Tuhan Yesus adalah Bapa Juru Selamat bagi umat manusia. Bapa yang baik kepada saya, utama kepada Anda, kepada yang menonton video ini. Dalam Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang kena hina katanya, menurut saya itu nggak kena hina. Dilahirkan di tempat manapun itu sesuatu yang kita syukuri. Meskipun kita lahirnya di rumah sakit, ada orang-orang lahirnya di jalanan, di jembatan, itu tuh patut kita syukuri. Kita jangan menghina Tuhan yang lahir di kandang yang hina, dia tuh kandang domba. Saya bangga Tuhan Yesus itu meskipun lahir di kandang domba. Saya sebagai umat Kristiani, Tuhan Yesus adalah sungguh baik pada saya, pada saudara saya, dan lain sebagainya. Baru Yesus Kristus atau yang kita sebutkan Tuhan Yesus yang maha baik, maha kudus, maha pengampunan, Bapa Juru Selamat. Cerita Tuhan Yesus yang diawali dari kelahiran yang sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya yang penuh dosa seperti kita ini. Nah, itu intinya. Kelahiran pertama kali disampaikan langsung oleh para malaikat kepada para gembala. Itu dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pernyataan Yesus yang diambil di Alkitab Markus 8 ayat 27 sampai 29. Siapakah Yesus Kristus? Pada umumnya Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi di Israel pada abad 2000 tahun yang lampau. Hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus adalah nabi atau gurunya, baik atau seorang manusia yang saleh. Pernyataan Yesus, semua ini menunjukkan bahwa dia lebih daripada manusia.
Baru pengakuan Yesus adalah Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Silakan dibuka. Baru orang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Itu dalam Yohanes 14 ayat 9. Ada 3 pernyataan Yesus bukan hanya seorang yang agung. Yang pertama, yang kedua, Yesus tidak memberikan pilihan itu kepada kita. Yesus tidak bermaksud untuk melakukan itu. Penguat pentingnya adalah menentukan sikap, menentukan sejauh mana kita taat dan sedia melakukan kehendaknya. Yang ketiga, menentukan kualitas rohani kita. Nah, yang kedua adalah sehubungan dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia karena dosa. Kita masuk materi adalah dosa dan keselamatan. Dalam dosa kita yang kita perbuat dalam sehari-hari yang jauh dari Allah, untuk mendekatkan diri kita ke neraka. Kita harus banyak mengampuni, bahwa dosa kita itu banyak kepada Tuhan. Contohnya dosa saya banyak kepada orang-orang yang tercinta saya, kepada orang tua saya, teman-teman saya, dan semuanya. Kepada Anda yang bikin video, kalau salah kata saya minta maaf. Baru kalau ingin kita diselamatkan, harus kita minta pengampunan kepada Tuhan atau Roh Kudus. Apa problem besar manusia? Apa problemnya? Kita harus bisa berbuat baik di dunia ini. Jangan penuh dosa. Seperti yang terjadi di Indonesia itu sudah banyak, dari korupsi, mencuri, membunuh, kecelakaan, segala macam udah ada di Indonesia ini. Seperti kita sendiri mungkin jahat kepada teman, sering bully teman, itu namanya dosa. Kita harus mengampuni diri kita dulu, baru mengampuni orang lain, baru kita bisa selamat di dunia ini. Dalam dosa kita tuh udah dari dalam kandungan ibu kita masing-masing, dalam kandungan bayi yang kita masih kecil, dalam kandungan ibu kita pertama dilahirkan udah oi atau nangis, itu udah melakukan dosa, udah menyusahkan ibu kita yang sejak lahir. Ada ayat Alkitab dalam Keluaran 1 ayat 22 sampai 23. Silakan dibaca di Alkitab Anda masing-masing. Baru selanjutnya adalah Alkitab.
Alkitab yang kita pegang adalah cerita Tuhan, cerita firman Tuhan. Dalam Alkitab banyak cerita Tuhan Yesus dari lahir sampai kematiannya, sampai dibuat dunia ini ada tertera di Alkitab tersebut. Yang menulisnya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Yang jahat seperti Yudas Iskariot itu jahat kepada Tuhan dan sering jahat sama Tuhan, sampai dijual Tuhan Yesus seharga 30 keping, dan Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan di Bukit Golgota. Itu kejam Yudas Iskariot. Baru ringkasan Alkitab yang pentingnya adalah Alkitab adalah firman Tuhan yang pertama. Kedua, Tuhan bicara langsung kepada manusia. Lewat Alkitab, Tuhan telah menceritakan di dalam Alkitab tersebut dalam kehidupannya masing-masing. Maksudnya kehidupan masing-masing itu dari Tuhan, dari murid-muridnya, dan lain sebagainya. Ada di situ semuanya. Dari Matius bertemu Yesus pertama kali, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada tertera situ semuanya. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Lama sekali, saya juga belum lahir di situ. Kitab pertama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kitab terakhir Perjanjian Baru tulis sekitar tahun 100 Masehi. Bahan tulis kuno membuat tentang Kristus. Yang pertama adalah bahan tulis kuno ada dari batu, tanah liat, papirus, kulit. Yang saya mengerti dari sini adalah batu, tanah liat, dan kulit. Yang pertama batu yang ditulis dari batu yang kita ingat yang dalam Alkitab Musa yang memegang buah blok batu yang dipamerkan kepada rakyat di Gunung Sinai. Isinya 10 titah Tuhan, atau sebutnya 10 firman, 10 perintah Tuhan. Tanah liat bisa dibentuk berupa batu juga sama, bisa kita tulis dalam tanah tersebut. Bisa kita bikin patung yang menyerupai tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Baru yang kulit itu bisa dikeringkan baru ditulis dengan tinta, atau pakai cara apapun juga bisa. Kulit ditulis kata-kata dalam kulit sapi, kulit kerbau, kulit apapun itu bisa lah. Jangan pakai kulit kita sendiri, jangan. Nanti kita kemunya kulit kalau pakai kulit manusia. Baru kalau membuat tentang Kristus dibuat tahun 332 sebelum Masehi. Kristus itu sampai sekarang. Ada kota
kata Kristus di dalam Titus. Titus. Ya. Ada 2 ayat Alkitab yang mengenai Alkitab. Silakan dibaca, ada 2 Alkitab, yaitu yang pertama Yeskel 26 ayat 1 sampai 14, Daniel 11 ayat 8. Ada dua Alkitab, Yeskel sama Daniel. Fakta sejarah dalam Alkitab adalah penglihatan Daniel terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi. Kematian Alexander dan terbaginya menjadi 4 kerajaan adalah tahun 323 sebelum Masehi. Selisih penglihatan itu adalah 227 tahun. Apa kata Daniel? Daniel 8 ayat 26 sampai 27 itu bisa dibaca. Apa kata Daniel dalam kejadian penglihatan Daniel pada tahun 550 sebelum Masehi? Bisa kita lihat di Alkitab 8 ayat 26 sampai 27. Silakan dibuka di Alkitab Anda masing-masing. Membuat tentang kedatangan Mesias Yesus, baru membuat kelahiran Yesus. Ada ceritanya di ayat Alkitab mana ya? Saya lupa juga. Baru bagaimana kita mendapatkan perjanjian lama? Serius, jurus tulis yang serius. Masoret, apa itu Masoret? Kelompok juru tulis yang dikenal sebagai Masoret membuat peraturan yang lebih kita daripada di atas. Ya, saya ulangin, Masoret juru tulis yang dikenal sebagai Masoret membuat peraturan yang lebih ketat daripada di atas. Mereka menghitung setiap ayat kata dan huruf dari kitab-kitab perjanjian lama yang mereka salin. Mereka juga menghitung berapa kali sebuah huruf digunakan dan ayat kata dan huruf mana yang tepat berada di tengah-tengah buku, di tengah-tengah Alkitab, yang tepat yang mana. Refleksi saya dalam Alkitab ini, saya jadi tahu pembuatan Alkitab dari perjanjian lama dan baru. Saya juga jadi tahu tulis Alkitab pertama kali dibuat dari batu. Saya jadi tahu. Terus pesan-pesan Yesus sudah tercatat di Alkitab, yang tercatatnya yang sudah diutus oleh Tuhan. Nah, itulah refleksi saya dalam Alkitab. Materi selanjutnya adalah iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Iman, kita harus beriman. Iman kita adalah Kristen Protestan. Iman Kristen Katolik. Iman di setiap agama mempunyai. Kalau iman dalam diri saya adalah Yesus Kristus, Bapa, Roh Kudus, Juru Selamat saya. Baru dalam iman kita harus mempunyai ketaatan.
menurut saya harus ditaati sebagai orang yang beriman. Kita harus contoh dari saya sebagai agama Kristen Protestan harus menjaga nama baik agama saya ke gereja terus menerus sampai kita akhir zaman, baru mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, baru iman itu mempunyai pengharapan yang kita inginkan. Iman itu menghasilkan pengharapan yang kita inginkan dalam 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Menghasilkan pengharapan, harapan dari masa depan yang lebih baik lagi. Dalam ayat Alkitab yang pertama, dalam pernyataan Alkitab, iman adalah di Alkitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, bisa dibaca di Alkitab Anda masing-masing. Kita kembali dalam karakter Kristiani, tapi di iman adalah iman Kristiani ada di Ibrani 11 ayat 1. Baru mengapa harus beriman ada di Alkitab Ibrani 11 ayat 6. Baru iman yang menghasilkan pengharapan ada di Roma 5 ayat 11 sampai 5. Iman menolong dalam visi dan hidup kita yang kembali ke kita membuat visi hidup, dan misi hidup kita itu harus punya iman dulu. Iman kita kalau membuat visi harus bisa menghasilkan dengan percaya diri. Ada di Ibrani 11 ayat 3. Dan ketaatan kita sebagai agama Kristen Protestan, di agama saya, contohnya saya, kita harus taat dalam agama. Jangan saling beradu domba, saling tawuran, saling apapun itu. Jangan. Kita harus bergandengan tangan, taat kepada agama kita masing-masing. Bagi agama Anda, agama saudara, agama yang menonton, kita harus taat, berpegang teguh, bergandengan tangan. Jangan saling berantem atau saling tawuran. Baru yang terakhir adalah Purpose Driven High Life 41 sampai 42. Dari 41 sampai 42 yang menjelaskan tentang segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini diawali oleh Tuhan. Bagaimana menemukan tujuan hidup kita? Bagaimana caranya mendapatkan tujuan hidup kita? Tujuan hidup Anda.
bagaimana? Kalau menurut saya ada dua, berspekulasi atau pawayuhan. Baru uh, you are not, I did not, kamu bukanlah sesuatu kebetulan. Itu ada tiga. Kamu bukan sesuatu kebetulan. Apa itu? Ada tiga yang pernyataan tersebut. Tuhan sudah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Tujuan, eh, maaf, saya ulang. Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud, yaitu untuk tujuannya. Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih. What driven your life? Apa yang menggerakkan kehidupan kamu, kehidupan Anda, kehidupan saya? Terdapat 5 hal yang umum menggunakan kehidupan manusia. 5. 1. Rasa bersalah. 2. Kebencian dan kemarahan. 3. Ketakutan. 4. Materialisme. Yang terakhir, 5. Kebutuhan untuk diterima. Manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan ada 3. Mengenali tujuan kita memberikan arti pada kehidupan kita. Mengetahui tujuan kita menyederhanakan kehidupan kita. 3. Mengetahui tujuan kita memberikan fokus pada kita. Yang ketiga, saya ulang. Mengetahui tujuan kita memberikan fokus kepada kehidupan kita. Baru tujuan Allah membuat manusia yang pertama kali kita. Tuhan kenapa menciptakan kita? Tujuan Tuhan membuat manusia adalah want to less forward, diciptakan untuk kekekalan, diciptakan untuk kekekalan. Nah, 3. Tuhan memberikan kekekalan pada hati kita. 2. Kekekalan hanya menawarkan 2 pilihan, yaitu neraka atau surga. Hidup dalam kekekalan. Seeing life from God's view, memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Baru yang terakhir adalah life is a temporary assessment. Hidup adalah penugasan sementara. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi atau intisari materi dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tuhan Yesus